Halo, selamat sore. Apa kabar Anda semua? Mudah-mudahan sehat-sehat saja. Uh, Hari ini saya akan cerita-cerita sedikit mengenai diving. Ketemu lagi ya kita di channel ini mengenai scuba diving. Banyak yang bertanya, Mas kalau belajar diving tuh apa ada tingkat-tingkatannya? Benar. Jadi kalau belajar diving ada tingkatan-tingkatannya. Yang paling dasar pada waktu kita ingin pertama kali belajar diving itu adalah open water scuba diver, ya. Itu level pertama. Nah, kalau sudah menyelesaikan level pertama, mungkin Anda sudah menyelesaikan level pertama diving, kita udah langsung bisa diving kan? Iya bisa. Cuman memang masih dibatasi. Makanya kami selalu menganjurkan untuk mengambil level berikutnya atau specialty course berikutnya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas mengenai nitrox diving. Ya, di sana kita belajar mengenai decompression sickness, tabel diving, dan seterusnya. Nah, setelah itu, kita perlu juga ngambil yang namanya advance. Nah, hari ini saya akan bicara mengenai advance scuba diver. Kenapa kita harus mengambil level sertifikasi advance scuba diver? Ya, yuk kita lihat di berikut ini. Oke, jadi advanced scuba diver itu merupakan level berikutnya dari open water yang level dasar. Nah, di advanced scuba diver akan kita lihat apa saja yang kita bahas. Yang paling penting adalah kenapa kita perlu continue education. Kenapa kita perlu terus belajar ya. Dalam diving tentunya. Oke, saya majukan dulu slide presentasinya. Oke. Jadi kami dari nadipatidc.id atau Nadipati Scuba Diving School, kita adalah representatif atau kita adalah NAUI Dive Center, National Association of Underwater Instructor. Nah, jadi di NAUI itu kita punya motto yang ditulis di logonya, Dive Safety Through Education. Artinya apa? Untuk bisa diving dengan safety, supaya kita bisa nyaman ya. Tujuan kita diving kan tentunya pengen nyaman. Nih ya, kita perlu safety. Untuk bisa safety, selalu aman, kita perlu punya attitude atau punya sikap yang terus belajar. Jangan berhenti sampai open water atau basic scuba diver dasar doang. Kita belajar lagi supaya apa? Supaya kita lebih aman, dengan demikian kita akan lebih fun dan lebih enjoy dalam melakukan kegiatan diving. Kemudian kenapa NAUI? Kenapa nggak agensi yang lain ya? Tentunya nggak masalah dengan agensi yang lain ya. Jadi beberapa yang kami sampaikan, NAUI adalah Non-Profit Worldwide Education Association. Jadi dari aslinya berdiri tahun 59 atau resminya tahun 60, merupakan asosiasi agensi pengajaran diving tertua di Amerika dan di dunia ya. Itu kita adalah organisasi non-profit. Jadi bukan organisasi perusahaan yang mencari untung, tapi non-profit. Non-profit untuk apa? Untuk mengajarkan orang untuk bisa beraktivitas underwater, termasuk scuba diving, ya, dengan high quality practical education dan yang mempromot preserve atau protection dari lingkungan air kita atau lingkungan laut kita. Itu adalah statement yang penting dari NAUI, bahwa kita terus menjaga environment atau lingkungan. Kemudian seperti kita ketahui, purpose atau tujuan dari NAUI terrefleksi dalam semboyannya tadi atau motonya, Dive Safety Through Education. Diving dengan safety, aman melalui pendidikan, melalui terus belajar. Sebagai pionir pendidikan diving, NAUI mengembangkan program yang tentunya dapat diterima dalam industri diving. Nah, materi-materi NAUI itu dibikin dengan fleksibel, termasuk juga fleksibilitas dari instruktur dan student. Jadi cara belajarnya bisa fleksibel. Sekarang dengan e-learning ya, sudah lihat ya di video saya sebelumnya mengenai e-learning, kita bisa mulai dengan e-learning untuk knowledge development ya gitu ya. Kita ketahui bahwa sistem pendidikan itu ada knowledge development, ada skill development atau praktek, kecakapan, dan juga ada experience, yang terakhir adalah attitude development. Kita perlu memiliki attitude yang baik untuk apa? Untuk selalu safety, untuk selalu
protected environment, dan terus belajar sekali lagi supaya kita diving bisa dengan nyaman. Berikutnya, salah satu keunggulannya adalah NAUI memiliki konsep to train a few students well than to certify many marginal trained diver. Artinya kita lebih mengutamakan untuk memberikan pelajaran atau belajar diving dalam jumlah yang sedikit tapi mantap, tapi memiliki kemampuan yang baik dibanding rame-rame banyak-banyak tetapi masing-masing hanya ya rata-rata saja kemampuannya ya. Jadi kita berpatokan pada kualitas dibanding kuantitas. Kan ingat, karena kita bukan sekedar cari untung, tapi adalah non-profit organization. Kemudian NAUI members kita, para instruktur dan dive master menekankan pada skills diving, di mana setiap orang yang sudah melakukan kegiatan scuba diving harus memiliki kemampuan rescue untuk badinya. Jadi orang yang diving dengan diver NAUI lebih aman, merasa lebih aman paling tidak ya, karena kita semua diver NAUI memiliki kemampuan untuk melakukan rescue mulai dari open water termasuk di advance dan seterusnya, apalagi master scuba diver, dive master, dan instructor. Nah, kalau kita lihat persamaannya seperti di tabel di sebelah kanan, kita lihat dari agensi-agensi yang lain, kita bisa saling cross. Misalnya Anda open water di agensi lain, Anda bisa ambil advance di NAUI dan sebaliknya dan seterusnya, gitu ya. Ini adalah matrikulasi ya, atau sama-sama recognize. Kenapa? Karena kita sama-sama memiliki ISO standar dan anggota WRSTC. Apa itu? Anda bisa cek di video saya sebelumnya mengenai RSTC atau ISO yang merupakan standar dari agensi pembelajaran diving atau agensi kursus-kursus diving. Ini adalah kenapa NAUI, seperti kita ketahui seperti itu, dan kita juga punya konsep instruktur NAUI adalah wajib menjunjung konsep teach the loved one. Jadi kita mengajar student adalah bagaimana kita mengajar seperti orang yang kita sayangi. Seperti itu. Oke, kita masuk ke materinya Advanced Scuba Diver atau Junior Advanced Scuba Diver. Kalau junior artinya umur belum 15 tahun, tapi kalau Advanced Scuba Diver umur sudah 15 tahun ke atas. Ya. Nah, di sini disebutkan gambaran umumnya adalah ini adalah kursus untuk sertifikasi pendidikan berkelanjutan. Ya. Nah, ada program-program yang penting. Nah, nanti kita akan bahas di beberapa bagian inti subjek pembelajarannya adalah, nah di kegiatan Advanced Scuba Diving ini kita akan memberikan experience atau memberikan pelatihan bagaimana sepenuhnya menjadi seorang diver rekreasi. Ya, kalau di open water kita ketahui bahwa batasan kedalaman kita adalah 18 meter. Nah, kalau di Advanced Scuba Diver kita akan berlatih sampai dengan kedalaman 30 bahkan maksimum di 40 meter untuk diving rekreasi. Jadi kalau kita ingin pergi kemana, seperti contoh foto di sini, ini adalah foto di Bunaken, bentuknya wall dan cukup dalam. Kita tidak hanya menikmati bagian atasnya saja, tapi kita bisa menikmati keseluruhan koral yang hidup sangat bagus di kedalaman sekitar 20 meter. Nah, kalau kita sudah memiliki sertifikat Advanced Scuba Diver, tentunya kita bisa melakukan diving sampai kedalaman tersebut. Selain itu juga kita bisa berlatih night dive atau diving malam atau diving dengan limited visibility. Nah, kalau malam, kenapa kita diving malam? Nah, kita akan pelajari nanti bahwa dengan diving malam kita akan melihat creatures atau hewan-hewan yang keluar di malam hari dan sangat cemerlang kalau kita center. Itu adalah apa yang kira-kira kita dapat di Advanced Scuba Diver. Oke. Persyaratan akademiknya apa? Ini salah satunya, tidak semua di sini saya ambilkan, terutama adalah perencanaan diving. Ya, kalau di open water adalah kita pertama-tama baru belajar bagaimana diving, bagaimana rasanya diving, melakukan kegiatan diving yang aman. Nah, di advance ini kita lebih aman lagi atau lebih mengejar keamanan lagi, dan kita benar-benar tahu diving itu untuk apa. Jadi tidak sekedar yuk kita diving cemplung, tidak, tapi kita tahu apakah mencari objek, apakah mencari objek yang dalam, apakah kita melihat rek kapal, pesawat terbang dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana perencanaan itu dibuat dan bagaimana kita melaksanakan sesuai rencana, itu adalah hal-hal yang penting yang harus kita lakukan atau yang harus kita pelajari di kelas Advanced Scuba Diver. Ini adalah seperti tadi disebutkan, pilihan penyelamannya ada search and recovery, ada boat diving, ada night dive, ada deep dive ya kan, kita mau diving lebih dalam dari 18 meter ya. Bagaimana rasanya, bagaimana mengatur
kegiatan penyelaman dalam, bagaimana menghindari decompression, dan bagaimana pengaruhnya kedalaman atau pressure di kedalaman ini terhadap kegiatan kita. Mungkin pengambilan keputusan kita apakah jadi lelet atau enggak, itu kita akan pelajari atau kita rasakan di kegiatan diving dalam atau deep diving. Selain itu juga kita tentunya yang penting adalah belajar navigasi. Ini ada 3 yang wajib nih, navigasi, kemudian menyelam malam dan visibilitas rendah atau terbatas, dan penyelaman dalam. Nah, navigasi bagaimana? Tentunya kita akan mengasah kemampuan navigasi kita, yaitu navigasi dengan observasi atau navigasi naturalis atau navigasi menggunakan kompas. Sekaligus kalau kita menyelamnya gelap atau visibility terbatas, kita perlu bisa menggunakan kompas ya. Jadi bukan koran kompas ya, tapi kompas untuk penunjuk arah sehingga kita dalam diving lebih aman, lebih nyaman gitu, tidak kesasar. Ini adalah introduction-nya, materinya. Jadi kita harus belajar bagaimana melakukan kegiatan diving itu dengan benar. Pertama adalah planning. Ya di sini kita sudah mulai harus bisa buat planning untuk diving kita. Nggak cuma mendengarkan apa yang disampaikan guide, tapi juga kita harus memiliki planning mengenai target diving apa yang kita lakukan. Termasuk kemarin kita sudah belajar mengenai kedalaman supaya tidak terkena decompression dan seterusnya. Itu adalah planning yang perlu kita benar-benar kuasai. Kemudian bagaimana kita menghandling stress in diving, bagaimana menghindari situasi-situasi yang mungkin direncanakan maupun situasi yang muncul atau situasi yang tidak kita rencanakan atau yang muncul sesuai dengan kondisi alam. Bagaimana kita mengatasinya. Kemudian bagaimana kita juga menikmati diving tentunya dengan lebih aman dan lebih nyaman. Ini adalah salah satu materi wajib yang kita harus pelajari, yaitu navigasi terkait dengan equipment, bagaimana cara mengukur jarak pada waktu kita diving, bagaimana melakukan natural navigation observation, kemudian bagaimana memakai kompas pada waktu kita diving, menentukan positioning at surface pada waktu turun dan pada waktu naik. Nah, ini adalah hal-hal yang kita pelajari di kelas atau di subjek navigasi. Jadi ada divingnya juga gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan night dan limited visibility atau diving malam atau night dive? Nah, kita belajar mengenai equipmentnya apa, misalnya senternya, persyaratannya harus bagaimana, berapa banyak kita bawa, dan bagaimana cara mengoperasikan. Nah, itu kan kita pelajari. Tidak hanya di kelas teori tentunya knowledge, tapi juga praktek yang paling penting, karena kegiatan advance adalah kegiatan lebih mengutamakan memberikan experience atau memberikan pengalaman kepada diver untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang direncanakan. Kemudian deeper diving. Nah, deeper diving tentunya diving lebih dalam dari 18 meter sampai maksimum 30 atau kontingensi di 40 meter, yaitu kedalaman maksimum kegiatan scuba diving rekreasi. Nah, biasanya bisa juga dikombinasi dengan seperti di foto wreck diving ya. Nah, ini adalah yang kita pelajari, hazardnya apa atau possible hazardnya apa, kemudian peralatan tentunya, kemudian preparation. Nah, kalau untuk deep diving preparationnya harus lebih matang. Perencanaan dengan tabel atau dengan dive computer, nah itu harus lebih matang. Nah, itu akan kita pelajari dan kita praktekkan yang pasti gitu ya. Nah, itu adalah kegiatan-kegiatan atau materi khusus yang kita pelajari di kegiatan advance. Nah, kita punya tempat khusus di Pulau Seribu, di Pulau Harapan. Kita punya base station di atas air, floating house. Nah, di sini kita bisa lakukan kegiatan paling tidak kita akan melakukan 6 kali kegiatan penyelaman. Paling tidak untuk mendapatkan sertifikat advance scuba diver ada 6 kali penyelaman, yaitu 3 penyelaman tematik wajib, yaitu navigasi, penyelaman dalam, deep diving, dan penyelaman malam atau penyelaman night dive atau limited visibility diving. Nah, itu kita bisa lakukan di satu tempat ini. Kita tinggal lompat dari seperti ada yang digambar di sini. Ini di belakang. Ini kita tinggal turun. Kalau mau ke dalam 30 meter, agak ke tengah sedikit udah dapat 30 meter. Night dive ya di sini juga navigasi sangat ideal gitu, karena kita juga punya tempat yang dangkal atau seperti confined water untuk latihan. Ini di sini kelihatan nih 29,6. Jadi kedalaman 30 meter untuk dibutuhkan untuk belajar menyelam dalam, no problem di sini. Ya. Di sini juga ada beberapa rack. Di sini ada rack besar, di sini juga ada rack kecil yang tidak terlalu dalam, tapi menarik sekali. Itu bisa dicapai dengan sangat mudah gitu. Menyelam dalam yang sangat dalam bisa sampai 40 meter, bisa di depan atau di Pulau Bulat.
dan tempat-tempat lain tentunya di sekitar Pulau Harapan yang sangat menarik untuk dikunjungi ya. Kita kerjasama dengan Gia Diver di Pulau Harapan, tentunya kegiatan training kita akan semakin nyaman dan asik dengan situasi dan kondisi sama seperti kita berada di LOB misalnya seperti di atas kapal. Oke, kalau Anda tertarik untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, kontak kami jangan lupa di nadipatidc.id halaman websitenya atau kontak WA saya 0818 796937. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di kursus Advanced Scuba Diver. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube saya. Sampai ketemu.